Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Ya Tuhan yang luar biasa, ya Tuhan yang dahsyat. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri, di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadar bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Bapa, kami serahkan kebaktian misi hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa, agar kami boleh berkenan datang untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Layakan kami Bapa untuk datang di hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu setiap ruangan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yang terutama, di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Yesus,
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan rambut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita nyanyikan lagi. Kau rangkai air mataku jadi permata. Bahkan but hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalan dari jalan
seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Katakan Yesus, 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 Yesus. Oh, setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Amin. Rangkaian-Mu Tuhan, rangkaian-Mu Tuhan, sungguh indah, sungguh mulia, sungguh ajaib. Rangkaian Tuhan memulihkanku, kami bersyukur, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Tuhan. Benar Tuhan, rangkaian-Mu indah, rangkaian-Mu yang luar biasa, rangkaian Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap
tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Di rumah Bapa surga yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia pembelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya.
kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Ia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan tenang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus, Dia harapanku. Oh Yesus, harapan jiwaku. Oh Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan. Oh Yesus, harapan jiwaku. Oh Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Oh Yesus, Dia harapanku. Amin. Tuhan harapan hidup kita. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Curahkan sekarang
Benar Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan kuduskan hamba-Mu, Tuhan layakkan hamba-Mu, Tuhan urapi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan urapi kami semua. Kuduskan Bapa, bersihkan terus Bapa, agar kami boleh berkenan kepada-Mu. Layakkan hamba-Mu ya Bapa, layakkan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Semua hanya karena Tuhan yang sudah memberikan kelayakan itu untuk kami datang menyembah-Mu dan memuji-Mu, dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Bapa atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Ampuni kami semua Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Mission and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang sungguh baik. Amin. Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita semua. Amin. Puji Tuhan. Semua hormat pujian hanya untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali saudara kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini datang di rumah Tuhan untuk belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Artinya kita mau belajar dan kita juga mau diajar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mau kita semua harus tetap bertumbuh dewasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari demi hari kita harus hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan hari ini saya juga tetap mau ingatkan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, di situ diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada. Artinya di situ dikatakan dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, kita harus pergunakan waktu yang ada, yang masih diberikan oleh Tuhan, yaitu waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita pakai waktu ini, kita pergunakan waktu ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Begitu banyak kejahatan-kejahatan manusia yang terjadi di hadapan kita. Ya, sudah beberapa tahun belakangan ini memang begitu banyak ya perubahan-perubahan di muka bumi ini. Begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, yang tidak menentu. Ya, jadi kita semua harus pergunakan waktu yang ada selama waktu dan kesempatan itu masih diberikan oleh Tuhan. Kita harus pergunakan, jangan kita sia-siakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, karena akan tiba saatnya, tiba satu waktu, yaitu saatnya Tuhan akan menutup pintu kesempatan itu. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk kita, karena Tuhan sudah menutup waktu dan kesempatan itu bagi kita semua yang masih menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan, yang masih menunda-nunda untuk bertobat. Jadi kita semua harus lihat bahwa Tuhan mau kita harus datang kembali kepada Tuhan, bertobat. Oleh sebab itu kita harus pergunakan waktu yang ada sekarang ini, waktu yang ada saat ini untuk datang dan bertobat kepada Tuhan. Amin. Agar kita semua boleh menerima, yaitu maksudnya kita hidup bersama Bapa di surga untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jadi Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita mau bacakan sama-sama, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman dan mengajar kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan dibaca. Ya, pembacaan Alkitab terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Dari perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, kita mau bacakan lagi dari ayat yang ke-12. Ini perikopnya, yaitu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, hari ini bahwa artinya kerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar, karena kita sudah menerima keselamatan. Jadi bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi melakukan hal ini untuk supaya kita semua boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan sesudah kita menerima keselamatan. Amin. Jadi kita bacakan lagi di ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, bacakan lagi ayat yang ke-12. Kita bacakan pelan-pelan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Di situ dikatakan ya, Rasul Paulus katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Terus kamu senantiasa taat, karena itu kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Di situ dikatakan ya. Jadi dia katakan kepada kita, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, terus bacakan lagi. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Rasul Paulus katakan kita harus tetap kerjakan
keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya dia berkata pesan ini kepada kita, maksudnya karena kita sudah menerima keselamatan yang kekal, oleh sebab itu kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan setelah kita diselamatkan. Jadi kita harus hidup takut dan gentar, artinya kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi jangan kita bermain-main lagi dengan keselamatan yang kita sudah terima. Itu yang dimaksudkan. Jadi kita harus tetap berjalan terus. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya karena kita menghormati Tuhan, kita takut akan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita mau hidup berkenan di hadapannya setelah kita menerima kasih anugerah yang secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Kita harus hidup takut dan gentar akan Tuhan karena kita harus hidup berkenan di hadapannya setelah kita diselamatkan. Ya, nah teruskan lagi. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di situ dikatakan ya. Lalu, baik, terus. Baik kemauan maupun pekerjaan. Baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya. Jadi semua itu Allah yang mengerjakan. Di situ dikatakan ya, Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Karena oleh sebab itu kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar ya. Karena selama Paulus masih ada, selama dia sudah tidak ada, terlebih-lebih dia katakan ya. Jadi kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu. Artinya kita harus tetap berjalan menurut kehendak Tuhan lewat keselamatan yang kita sudah terima. Ya, jadi dia mau kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang dimaksudkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, dan di situ selama dia bilang bukan sewaktu dia masih ada, tetapi selama dia pun tidak ada, kita harus melakukan, tetap berjalan dengan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan takut dan gentar akan Tuhan ya. Lalu di ayat ke-13, sebab Allah yang mengerjakan. Jadi yang mengerjakan semua itu adalah Tuhan sendiri ya. Tuhan mengerjakannya, keselamatan itu di dalam kita. Jadi kita harus menuruti apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, yang Tuhan sudah lakukan untuk kita ya di dalam keselamatan itu. Lalu terus ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, di situ dikatakan. Jadi kita harus melakukan segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut. Jadi jangan kita bersungut-sungut di saat kita menjalani semua itu. Lalu dan berbantah-bantahan. Dan berbantah-bantahan, di situ juga dikatakan ya. Jangan kita melakukannya bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, karena itu tidak dikehendaki Allah di saat kita mengerjakan keselamatan itu ya, dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan di saat kita berjalan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lalu ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda ya. Di situ dikatakan kalau kita saling bersungut-sungut, saling berbantah-bantahan, itu yang membuat kita akan bercela. Artinya kita menjadi bercacat dan bernoda karena kita tidak melakukannya menurut kehendak Tuhan. Lalu apa katanya? Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, di situ dikatakan yang sesat ini dan yang sesat ini. Kita bacakan lagi di ayat yang
15 ya, bacakan lagi. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, artinya supaya kita tidak didapati cacat dan noda. Lalu Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok sebagai hatinya, anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi saudara, Sehingga lalu kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sehingga kamu bercahaya Di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. seperti bintang-bintang di dunia. Di situ dikatakan. Jadi kita harus melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ya. Jadi jangan kita bersungut-sungut, berbantah-bantahan di saat kita sedang melayani Tuhan atau sedang melakukan pekerjaan Tuhan atau sedang mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jangan sampai kita didapati kita beraib, bercacat, bernoda ya, seperti angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Di situ dikatakan ya. Jadi kita harus berjalan menurut kehendak Tuhan, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita sudah menerima keselamatan, kehidupan kita itu harus berbeda, tidak sama lagi dengan orang dunia. Artinya tidak sama lagi dengan dunia, karena Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah membedakan kita. Artinya kita sudah dipisahkan oleh Tuhan dari dunia yang celak, dunia yang fana. Nah, kita teruskan dulu tadi Ayat 16 ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan, Sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Di situ dikatakan Bahwa aku tidak percuma berlomba bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. dan tidak percuma bersusah-susah. Di situ dikatakan, kita bacakan lagi ayat yang ke-16. Sambil berpegang, di situ pada dikatakan firman kehidupan, pada firman kehidupan. Jadi kita artinya harus tetap berpegang kepada kebenaran firman itu. Lalu agar aku tidak bermegah pada hari Kristus. agar aku tidak bermegah, Agar aku dapat bermegah. agar aku dapat bermegah ya, itu yang tepat. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. pada hari Kristus. Ya, jadi bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma berlomba tidak percuma bersusah-susah. dan tidak bersusah-susah. Jadi di situ sudah dikatakan jelas ya saudara, ya kita harus menjalani ya. Jadi firman itu harus tetap tinggal di dalam kita dan menjadi penuntun kita ya, agar kita itu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu di situ dikatakan bahwa apa itu tadi yang terakhir, coba di bagian akhir. Agar aku dapat bermegah. Agar aku dapat bermegah. Jadi supaya kita dapat bermegah Pada hari Kristus. pada hari Kristus, di mana kedatangan Kristus nanti kita dapat bermegah. Lalu Bahwa aku tidak percuma berlomba. bahwa aku tidak percuma. Jadi kita tidak percuma berlomba ya saudara, Tidak percuma bersusah-susah. dan tidak percuma bersusah-susah. Artinya di dalam kita menjalankan semua itu di dalam firman, dengan kebenaran firman Tuhan, itu semua tidak akan menjadi sia-sia. Kita akan bermegah di saat hari Tuhan yang akan datang nanti ya, bahwa kita akan bermegah, bahwa tidak percuma ya kita itu berlomba. Artinya berbalap, kita dalam berlomba-lomba untuk menjadi mempelai Kristus ya. Kita berlomba-lomba tidak percuma. Kita juga bersusah-susah itu tidak percuma, karena semua itu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita itu menjadi berkenan, artinya berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita, apa yang kita sudah buat tidak akan sia-sia ya, karena kita akan bermegah di hari Tuhan nanti. Teruskan lagi Ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban
Tetapi ibadah imanmu, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban di situ dan ibadah imanmu, aku bersuka cita di situ dikatakan, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Kita bacakan lagi. Tetapi sekalipun darahku di situ dikatakan dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, Rasul Paulus katakan, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Di situ dikatakan, artinya Rasul Paulus katakan dia tetap bersuka cita ya di dalam Tuhan dan bersuka cita dengan kita semua, ya, walaupun bagaimana di situ dikatakan, walaupun darah tercurah ya untuk pengorbanan itu, tetapi semua itu dia bersuka cita dengan kita. Artinya Pak Rasul Paulus sangat bersuka cita ya atas apa yang sudah diselesaikan, apa yang sudah dikerjakan untuk Tuhan. Luar biasa. Lalu kita teruskan lagi ayat 18, dan kamu juga harus bersuka cita demikian dia katakan, kita juga harus bersuka cita demikian ya, di situ bersukacitalah dengan aku. Dan bersukacitalah dengan aku ya. Jadi Rasul Paulus katakan, bacakan lagi ayat yang ke-18, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Artinya dia katakan kita juga harus bersuka cita ya atas apa yang sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus, oleh kita semua ya, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya ya. Jadi di situ dikatakan di tadi ayat 18 akhir, dan dia mau kita juga harus bersukacita bersama dia. Artinya Rasul Paulus mau kita juga bersukacita bersama Rasul Paulus. Bagian akhir tadi coba dibacakan. Bacakan lagi ya. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Ya, jadi dia katakan kita juga harus bersukacita demikian, sama, maksudnya sama seperti itu. Lalu dan bersukacitalah dengan aku. Jadi kita harus sama-sama bersukacita secara demikian yang sudah dikatakan tadi, dan dia mau kita harus bersukacita juga dengan dia, artinya dengan Rasul Paulus. Ya, luar biasa saudara. Jadi hari ini kebenaran firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar bukan karena kita akan menerima keselamatan, bukan, tetapi the other way around. Jadi justru sebaliknya, karena kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Oleh sebab itu kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu bukan karena kita akan menerima keselamatan, tetapi kita sudah menerima keselamatan sehingga kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan sesudah keselamatan itu. Kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup sebagai orang-orang percaya yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dimaksudkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hidup kita harus ada perubahan. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hidup yang berbeda. Karena kita sudah menerima keselamatan, kita harus hidup beda, tampil beda, tidak sama lagi dengan dunia. Sebelum kita diselamatkan, hidup kita itu sudah beda, tidak sama lagi. Jadi itulah yang dimaksudkan hidup. Tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena
kita mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, karena kita menghormati, kita menghargai Tuhan yang sudah memberikan kita kasih anugerah, kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waktu dia diserahkan untuk menjadi, dia harus datang ke dunia untuk menjadi manusia, ya, untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tuhan Yesus harus diserahkan kepada orang-orang yang berdosa, sehingga Tuhan Yesus yang harus dikorbankan hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia, menebus dosa-dosa saudara dan saya, sehingga kita boleh menerima keselamatan yang kekal yang sudah diberikan oleh Bapa di surga kepada kita lewat anaknya yang tunggal. Jadi saudara, di saat kita maksudnya belajar tentang firman ini, tentang ayat-ayat ini, bahwa keselamatan itu sudah kita terima. Di saat kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, ya, kita sudah menerima keselamatan dan kita mau hidup sesuai dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Kita mau hidup menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan dan mau setia kepada Tuhan sampai Ia kembali pada hari kedatangannya yang kita tidak tahu hari, jam, dan waktu, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Dan saudara, hari ini Tuhan mengajar kita bahwa kita harus menjadi orang-orang yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tetap bertumbuh dewasa di dalam karakter kita. Kita bertumbuh dewasa sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan. Kita hidup di dalam manusia baru kita, artinya kita hidup di dalam manusia baru kita, bukan lagi di dalam manusia lama kita, tetapi kita hidup menjadi manusia, di selama kita menjadi manusia baru, kita sudah menjadi ciptaan baru, yaitu Tuhan sudah mengubah kehidupan kita yang lama dan kita sudah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita semua sudah menerima keselamatan. Kita sudah menjadi ciptaan baru, ya, lewat keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan. Kita sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru. Oleh sebab itu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan hati Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya juga sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena kita semua sama-sama belajar dan kita semua mau diajar. Bukan hanya belajar, tetapi kita mau diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, ya, karena Tuhan katakan, ya, kita harus belajar dari Tuhan, karena Tuhan adalah orang yang rendah hati. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rendah hati, sehingga Dia mau menjadi korban hanya untuk menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus memiliki karakter yang sama, karakter Kristus yang harus ada di dalam kita. Kita harus hidup menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau belajar, yang mau belajar dan yang mau diajar oleh Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berbeda, ya, orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam karakter kita. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa
Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Dia tetap menyertai kita, mengajar kita, Dia tetap memimpin setiap langkah kita agar kita semua berjalan menurut kehendak-Nya. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Tuhan kita yang tetap akan terus menyertai kita dan menolong kita sampai Tuhan kembali. Kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup sesuai untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Luar biasa. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah kita semua tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Dan saudara, ingat, tetap pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan lagi bermain-main dengan dosa dan kejahatan, karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Jadi kita semua harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Kita akan berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang akan terus membimbing kami, Tuhan terus menuntun kami, mengajar kami, menegur kami, dan Tuhan terus yang akan tetap menolong kami untuk kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Dan Tuhan yang terus pimpin setiap langkah kami agar kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mesrakan Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak. Tuhan Maha Tahu, dan Tuhanlah yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan masih bersama dengan kami. Tuhan masih menjaga, melindungi kami dan menolong kami, dan juga Tuhan masih terus menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Tuhan bawa keluarga kami semua untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima keselamatan. Tuhan bawa keluarga kami untuk bertobat. Tuhan bawa setiap keluarga-keluarga, bangsa-bangsa untuk bertobat, agar mereka juga boleh menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa. Terima kasih untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan sudah memberkati kami lagi, hari yang indah, karena semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, yaitu kesehatan kami, kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Baik. Okay. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada kebaktian akhir, kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
Haleluya. Engkau ajaib Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.